Kampung Jeruk, Bangka Tengah. Sebuah kawasan yang dikenal dengan suasananya yang ramah dan penuh kehangatan. Berdirilah suatu ruang perjumpaan yang dihadirkan oleh beliau untuk masyarakat. Berawal dari ketertarikannya pada aroma dan seni seduh, inilah kisah pelayanan sederhana yang ia hadirkan untuk umat dan masyarakat. Ini visualnya bisa dilihat di sini. Ini sebelum ketika belum matang, loh. Nih masih mentah, loh. Ya. Nah, nanti ketika ada first crack, ada crack yang pertama, ini pasti akan ada perubahan. Disitulah yang namanya level light root. Dan level roasting itu mempengaruhi rasa. Makin dia itu coklatnya makin muda, itu rasanya makin ringan. Oke? Makin dia gelap, makin dilihat dari warna ya, makin gelap dia makin pahit gitu lah kurang lebih. Sesimpel itu. Kalau saya pakai bahasa yang sederhana, pahit dan seperti teh dengan yang satu betul-betul seperti kopi pahit gitulah kurang lebih. Oke? Jadi kalau kamu ada orang suka, saya nggak suka begitu pahit, kamu roasting level light. Oh, saya suka yang pahit, kamu main di level roasting. Nah, itulah kunci dari barista bisa memenuhi keinginan dari konsumen. Konsumen itu maunya apa? Kita bisa racik apa yang dia mau. Paham ya? Nah. Kafe ini sebagai sarana untuk mengatakan kebaikan. Seperti minta maaf, saya kan pastor. Iya, apa-apa. Yesus itu kan dia mewartakan kabar gembira di atas perahu. Ya. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Di atas perahu dia bertolak lebih dalam, dia baru menyampaikan sabdanya. Demikian juga Yesus memberi makan pada 5.000 orang. Dia di hamparan luas. Atau Yesus menampakkan kemuliaannya, dia di atas gunung. Jadi khotbah itu menyampaikan kabar, mewartakan Injil atau kabar gembira, atau bagi orang yang non Katolik mewartakan kebaikan tidak terbatas hanya di atas mimbar atau di dalam gereja. Nah, itu ide yang utama. Jadi ini idenya adalah sarana untuk mewartakan kerajaan Allah atau mewartakan kebaikan kepada semua orang yang kami layani. Lalu yang kedua, yang melatar belakangi ini, selain yang utama itu, yang kedua itu menjadi supaya menjadi wadah untuk orang-orang Katolik khususnya itu bisa berkreasi di sini, mengembangkan bakat dan talentanya di tempat ini. Jadi tidak hanya kopi, ada gorengan. Nanti ibu-ibu juga kita sediakan tempat untuk membuat masakan supaya di sini ada kegiatan. Karena kalau tidak ada kegiatan mereka malas ke gereja sedikit. Tapi dengan adanya kegiatan kecil seperti ini, pelayanan kecil seperti ini, maka gereja menjadi ramai. Disitulah terjadi perwataan. Bagaimana? Iya. Gereja ini kita ini kan tujuannya bukan bisnis, Ya. tetapi lebih pada pewartaan cinta kasih. Anda minum kopi di sini nggak punya duit, saya buatkan kopi. Ada anak kecil pengen makan es krim, saya beri es krim. Dan seterusnya. Orang yang mempunyai hati untuk seperti ini tidak mudah dicari. Yang kedua, tidak mudah juga untuk mencari barista. Tahu untuk ajarinnya. Ada yang mau jadi barista tetapi skillnya tidak memadai misalkan. Iya. Ada yang punya kemampuan tetapi punya visi yang Beda. punya cita-cita yang lain.
kesulitan yang utama mencari barista tentang modal bagi saya untuk mencapai sesuatu yang baik selalu Tuhan permudah menurut saya. Selalu permudah. SDM yang paling utama. Iya. Kunci untuk mencapai kesuksesan itu kita orang pertama kan bilang harus passion dulu, harus punya passion. Menurut saya minta maaf kalau saya punya pandangan yang berbeda. Sebagai seorang pastor ditugaskan dimanapun juga, mungkin kita nggak punya passion di mengelola perkebunan, tapi kalau uskup itu menugaskan mengelola perkebunan, kita harus mencintai itu. Jadi itu menurut saya kita harus menanamkan rasa senang dulu pada saat kita melakukan itu, dan pada saat kita sudah mengambil keputusan kita mau menggunakan sarana kafe ini sebagai sarana pewartaan. Bagaimanapun juga kita pertama dan utama harus kita punya mencintai apa yang kita sudah putuskan. Dan bagi saya itu saya merasakan sukacita dan bahagia yang luar biasa karena pengalaman pastor di tempat ini itu banyak orang yang curhat, konsultasi. Ada orang yang baru saja kehilangan pasangannya, dia konsultasi bisa 1 jam sambil duduk minum kopi. Seperti di kemarin di panti jompo, habis acara dengan opa dan omanya, para pegawainya, dia mengeluarkan beban berat yang sudah lama tertimbun dan dia mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan pastor. Ada kebahagiaan di situ. Lalu yang paling menyenangkan bagi saya pada saat kita meracik dengan hati yang tulus, itu orang senang, itu saya bahagia di situ. Melalui tempat ini sebenarnya bukan minumannya itu yang membuat saya bahagia. Mereka bisa konsultasi, bisa sharing, terbuka di tempat ini. Itu bagi saya itu yang sangat dominan di situ. Kesenangannya di situ. Apalagi yang paling senang saya ini karena motivasi dasar kita itu kan bukan mencari untung dan rugi, melayani ya. Iya. Dan yang membuat saya senang itu banyak sekali pesanan. Iyalah, kalau kita berkarya lalu banyak disukai orang, itu kebahagiaan tersendiri. Berarti karya kita, racikan kita, gorengan kita itu berkualitas. Cara kita meracik minuman berarti kan cukup berkualitas ya. Banyak yang pesan kemarin, ada ulang tahun dari Klenteng, pesan sampai 308 cup. Di panti jompo ada yang pesan cukup hampir 100 lebih cup. Besok pagi ada yang pesan 80 cup. Kemudian ada tanggal 7 itu ada pesanan hampir 250 cup. Itu berarti orang percaya dengan kita. Kalau orang tidak percaya dengan kita, lalu kualitas kita buruk, mereka mungkin tidak akan pesan ke kita. Tapi menurut saya sih karena niat baik kita itu pelayanan tadi, saya nggak pikir untung rugi dalam melayani itu. Tapi syukur-syukur tidak pernah rugi. Selamat. Jadi kalian semuanya yang masih muda, ketika Anda sudah mengambil keputusan mau bisnis apa, Anda harus punya keyakinan, Anda harus punya kemauan kuat dan komitmen kuat. Tidak cukup hanya punya modal yang kuat, komitmen, kemauan lemah, tidak bakal bisa terwujud. Juga Anda punya modal, punya komitmen, tetapi Anda nggak punya skill, juga percuma. Jadi modal, komitmen atau kemauan dan skill mutlak bagi siapapun yang mau
mencapai kesuksesan 3 hal itu Anda perhatikan, Anda pasti sukses di kemudian hari. Udah. Berarti kalian semua. Masih banyak question. Sampai.